Klik ini dulu, di sambaran gitu. Nah. Jadi terlalu. Nah, ini journaling adalah menuat ini, tapi full banget ya, minimize-nya sebentar, cari dulu. Ya, oke. Sip. Nah, ini tuh dari Kenya Swawikanti di Ruang Guru. Jadi journaling itu, ini sih saya ngambil ini karena saya setuju dengan apa yang dia tulis. Jadi journaling itu adalah menuangkan seluruh pikiran dan perasaan kita ke dalam bentuk tulisan supaya kita bisa memahaminya lebih jelas. Kadang-kadang kan kalau di kepala gitu ya, di kepala aja tidak dituangkan ke tulisan, biasanya kita kurang, kalau di sini dia bilang kurang memahami. Nah, biasanya kalau kita tuliskan itu kita lebih menyimak gitu, karena mata juga ikut di situ ya, mata ikut menyimak dan merekam. Jadi journaling sama aja kayak nulis diary gitu. Dia bilang kamu boleh tulis apapun yang kamu mau, bisa tulis isi pikiran, kejadian yang baru aja kamu alami, planning dan goals yang ingin dicapai, atau emosi yang sedang kamu rasain. Nah, apa bedanya diary sama journaling? Kalau diary itu kan orang lebih kepada curhat gitu ya, curhat dan sifatnya lebih privat gitu. Tetapi menulis diary itu adalah bagian dari kegiatan menjurnal gitu. Cuman diary itu karena dia sifatnya pribadi, kita tidak bagi gitu, tidak kita perlihatkan kepada orang, apalagi ke media sosial. Nah, kalau tren yang sekarang journaling itu bisa di share ke medsos untuk menginspirasi orang-orang yang juga ingin melakukan kegiatan menjurnal gitu. Jadi karena dia tidak privat, tidak privasi gitu, bisa di-share bahkan sampai ke media sosial. Biasanya dia berisi hal-hal yang menginspirasi, kayak misalnya bagaimana menyusun jadwal, kemudian biasanya berisi apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan dari Senin sampai hari Minggu, atau misalnya dia mengerucut kepada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di weekend. Kemudian ada juga yang menuliskan resep-resep favoritnya gitu. Misalnya resep bulan Januari ini, resep bulan Februari ini gitu. Dan banyak lagi. Jadi apa saja yang ingin kita tuangkan itu bisa kita tuliskan di jurnal. Jadi mulai dari kegiatan kita, musik kesukaan kita, film kesukaan kita, atau planning goals yang akan kita capai dalam 1 tahun untuk daftar buku bacaan yang akan dalam 1 tahun. Biasanya di jurnal itu udah ditulis gitu. Atau dia hanya membuat saja kayak misalnya kemudian nanti Januari itu judul bukunya apa, film juga begitu, musik juga begitu. Terus kemudian untuk yang senang traveling, nah biasanya dia punya misalnya wishlist negara yang akan dia kunjungi, kemudian ada lagi satu bagian yang dia tuliskan di situ negara yang sudah dia kunjungi, I was here misalnya gitu. Nah itu perbedaan journaling dengan diary. Nah, terus ada yang sempat saya baca di pertanyaan, apa sih manfaatnya journaling? Nah, kalau yang di sini menurut Dr. James Finbaker, seorang psikolog dan ahli termuka di bidang expressive writing, journaling itu menurunkan tingkat depresi dan anxiety. Waktu itu kan Bu Ii pernah juga membahas ya bahwa dengan menulis jurnal itu kita bisa mengurai depresi dan juga kecemasan. Nah, terus serta meningkatkan kualitas hubungan sosial manusia. Journaling juga bisa membuat sel imun meningkat gitu dalam tubuh, menurunkan tekanan darah yang tinggi, bisa sampai meningkatkan kualitas tidur seseorang. Ini itu hasil penelitiannya. Kemudian manfaat yang lain adalah menurut Maud Purcell juga kegiatan journaling itu
melibatkan penerapan dari kedua belah otak. Mungkin karena di situ kan ada kegiatan menulis, kemudian ada kegiatan seninya juga gitu. Jadi dia mengaktifkan kedua belahan otak. Saat melakukan journaling, otak kiri cenderung rasional dan analitis karena sibuk berpikir ya. Bahkan untuk merancang, maksudnya membuat sebuah art journal itu kita juga mikir gitu gimana ya komposisinya, warnanya, terus kemudian tema apa yang akan saya terapkan di buku jurnal saya misalnya untuk bulan ini. Nah, itu tuh melibatkan kegiatan berpikir dari otak kiri. Kemudian di waktu yang sama otak kanan juga cenderung kreatif, sensitif dan intuitif gitu. Bermain dan berkelana dia bilang di sini. Nah, itu membantu menghilangkan hambatan mental. Karena kalau yang di video tadi itu journaling tuh bisa dijadikan fun hobby gitu. Jadi dia memang apa ya sifatnya itu seperti piknik lah seperti itu gitu. Pokoknya dia menggunakan banyak kekuatan otak untuk memahami diri kita dan dunia di sekitar. Menjurnal juga itu membuat kita lebih aware kepada dunia lingkungan sekitar gitu karena kadang-kadang ada yang mengangkat tema jurnalingnya itu tentang isu-isu yang terbaru gitu. Nah, ada seperti itu. Kemudian dia juga menuliskan pikirannya, perasaannya gitu ke dalam buku menjurnal. Nah, bagaimana cara memulai journaling ini? Di sini dia menuliskan teknik write ala Kathleen Adams. Write itu dari WRITE. Nah, ini yang pertama, what topic, tentukan topik apa yang mau kamu tulis. Contohnya peristiwa yang dialami, bagaimana perasaanmu saat ini, goals yang ingin dicapai, dan lain-lain. Jadi ini teknik pertama menurut Kathleen Adam. Jadi topiknya apa? What topic katanya gitu. Jadi goals-nya apa? Ada peristiwa apa gitu. Itu bisa kita tuliskan di situ. Kalau peristiwa yang dialami itu mungkin lebih kepada diary, kemudian ada juga oh iya, di dalam diary itu ada grateful juga, grateful for. Nah, itu bisa dituliskan di situ. Kemudian goals itu mungkin lebih kepada jadwal-jadwal, kemudian nanti bagaimana hasil pencapaiannya. Terus yang kedua, R atau review reflect, ini review atau refleksikan topik yang mau kamu tulis. Topik itu, lalu tulislah dalam kondisi yang calming dan tidak terburu-buru. Jadi dia sifatnya lebih seperti kepada pleasure atau melakukan hobi yang mengasihkan. Gitu. Makanya ada unsur unsur healingnya ya kalau menulis jurnal. Kemudian yang I-nya itu investigate, selidiki isi pikiran dan perasaanmu terhadap topik yang kamu tulis. Tuangkan seluruhnya tanpa terkecuali. Jadi ini kayaknya suruh merenung dulu. Merenung apa aja yang mau saya tuangkan. Kalau menurut almarhum Pak Hernowo, itu waktu kita ikut kelas menulisnya, beliau bilang, tumpahkan semua karena isi kepala itu tuh seperti bagian-bagian yang terpecah-pecah yang kalau kita tuangkan ke tulisan kita nyampah istilahnya di tulisan. Nah, itu tuh bisa mengurangi beban kita, kemudian kita juga bisa meningkatkan kemampuan menulis kita. Gitu. Jadi tuangkan seluruhnya tanpa terkecuali. Terus selanjutnya yang T, time yourself, tentukan target waktu tertentu sesuai yang kamu mau, misalnya selama 30 menit dalam satu sesi. Nah, ini maksudnya berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk menjurnal. Kadang-kadang kalau saya pengalaman, biasanya kalau mau setting, jadi seminggu sebelum Februari habis, biasanya untuk bulan Maret itu saya udah setting. Mulai dari covernya sampai misalnya
tracker-trackernya, kemudian halaman-halaman untuk menuliskan diarinya, itu tuh biasanya sampai, aduh saya lupa udah siang gitu. Kalau mulainya siang, wah udah mau maghrib, biasanya kayak gitu tuh. Jadi sebenarnya supaya kita tidak bablas juga, kita harus tentukan kalau bisa pasang alarm ya, apalagi untuk ibu-ibu. Tahu-tahu, "Mama, udah malam mau makan." Mamanya masih asik menjurnal. Nah gitu, jadi ini sebenarnya adalah pengaturan waktu untuk menjurnal. Kemudian yang terakhir, exit smart, ini lakukan evaluasi sebelum mengakhiri sesi journaling, buat 1-2 kalimat kesimpulan terkait topik yang kamu tulis. Jadi dia itu minta untuk selesai itu bikin, biasanya orang ada menulis quote atau misalnya kalimat yang menyemangati dirinya gitu. Biasanya sih kalau rata-rata isi-isi jurnal itu tuh banyak yang menuliskan quote-quote, bisa dari kita sendiri untuk menyemangati diri, bisa juga untuk bisa juga diambil dari tulisan-tulisan orang-orang terkenal ya. Pokoknya intinya bisa membuat kita menghargai diri, mencintai diri, atau memberikan semangat gitu untuk diri kita. Nah, bagaimana manual journaling versus digital journaling? Kalau menurut Edward Gentas, ini profesor developmental psikologi dari Universitas Jeneva, menulis menggunakan tangan itu lebih kompleks dan perlu berbagai keterampilan, seperti merasakan pena dan kertas, menggerakkan alat tulis, serta mengarahkan gerakan dengan pikiran. Gitu. Jadi dia lebih menyarankan untuk jurnal dengan buku gitu, jurnal manual ketimbang digital. Kemudian sementara kalau digital itu paling kita cuman mengetik saja ya di keyboard kalau laptop atau di HP. Nah, kemudian ini juga mengetik di gadget atau laptop cenderung hanya melibatkan proses kognitif yang lebih sederhana karena kamu hanya perlu menekan tombol-tombol di keyboard saja. Nah, terus selanjutnya manual journaling itu menurut Roland Joven, ketika kita menulis menggunakan tangan, ada unsur tarian dan melodi yang dilibatkan, sehingga tulisan kita akan memiliki emosi. Apalagi pas ngejurnalnya itu putar musik, relaxing, nyalain lilin, gitu ya. Nyelilin aromaterapi atau diffuser, wah bisa lupa waktu, ya Teh. Kemudian, nah ini menurut kayaknya Sri Wakanti, dia bilang kalau tetap mau nulis di gadget, kamu sebaiknya menggunakan stylus ya, yang ada gadget tapi ada pulpennya itu, ada pena elektriknya, daripada mengetik menggunakan keyboard. Nah, ini terakhir penutup, ini yang gambar di sebelah kiri itu salah satu halaman jurnal saya, ada kutipannya, beautiful day begin with a beautiful mindset. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Semoga berkenan. Alhamdulillah. Hatur nuhun Kak Wiwi. Ya, Paparannya menarik sekali ya ternyata, dan lengkap dari awal sampai akhir disebutkan. Dan memang tadi sebenarnya saya sendiri mau bertanya ya tentang journaling yang kalau di zaman sekarang ini cenderung ke arah digital gitu. Tapi tadi sudah terjawab, ternyata memang lebih baik yang manual, memang lebih fun juga ya. Tapi sebenarnya tadi sempat nemu ini, bongkar-bongkar sedikit di lemari nih, ternyata ada yang terbawa. wah. Nah ini apa, ada harta karun, ada jurnal saya zaman SMA dan awal-awal kuliah. Jadi ada jadwal kuliah, ada curhat, ada apa ya? Terus sih ada kartu perpus, ada ucapan ulang tahun dari temen, ini tahun berapa? Tahun 95. Waduh, dan membacanya kembali itu bisa. Iya, bring back memory banget. Ya. Iya, ada potongan komik Candy dan di belakangnya ada lagu. Terus ada kartu perpus SMA 3.
Kartu fisioterapi Mas Pacar zaman dulu. Wah, Untungnya masih pemainnya masih sama sampai sekarang. Nah, ternyata itu awet juga banget punya aku. priceless ya, hal-hal begitu menyenangkan sekali ketika kita simpen gitu dan suatu hari kita buka gitu. Jadi Betul. brings back memories gitu ya. Iya. Kita mana nih Kawi? Kita baca pertanyaan dulu atau Ya, gimana? Mangga langsung aja ke pertanyaannya. Ya, ntar kita buka dulu. Teman-teman ada yang mau sharing barangkali atau mau nanya langsung? Pasti kayak pada punya jurnal juga nih. Iya, ini kayaknya praktisi jurnal semua. Praktisi jurnalis semua Malu ya. banget, nggak pede. Tapi jurnal itu butuh sense of art juga, dicantik-cantikin. Kadang saya nggak bisa mencantik-cantikannya. Nulis-nulis aja. Gimana keperluan sebenarnya Telia? Kalau saya dulu sebenarnya karena kepala tuh suka sibuk gitu. Kalau mau tidur suka kepikiran ini itu. Nah kalau udah pindah ke jurnal tuh lumayan. Jadi kita bisa tidur enak karena semua yang kita harus ingat-ingat rasanya udah pindah semua gitu ke kertas, ke jurnal gitu. Jadi Ya. besok tinggal di checklist nih gitu. Ya, Apa yang mau kita kerjain gitu. Kalau saya dulu lebih gitu. Kalau misalkan mau dicantik-cantikin emang kadang-kadang jadi distraksi ya. Kita mau Ya. ngerjain apa. Terus kita sibuk nih ngehias-hias jurnal gitu. Tahu-tahu si apa hal awal yang mau kita kerjain suka jadi lupa malah. Ya, Memang Pokoknya itu tadi harus nentuin time-nya juga, ya, timeline-nya juga yang betul seperti apa. Ya, betul. kita langsung ke pertanyaan ya. Yang pertama ini Nah, ada pertanyaan dari Fatimah. Yang pertama, bagaimana cara efektif untuk bangkit dari rasa malas menulis jurnal? Kemudian bagaimana cara Bunda memisahkan kategori konten dari jurnal, misalnya soal pekerjaan, urusan pribadi, dan lain sebagainya. Perlu beda buku atau enggak? Kemudian yang berikutnya, selain disimpan di buku tulis, Bunda pakai jurnal yang digital atau enggak? Enggak, Bunda, silakan. ya, makasih Fat pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana membangkitkan dari rasa malas? Bunda Wi juga pernah tuh vakum gara-gara waktu itu lagi perjalanan ke Makassar, udah bawa nih segepok, waduh, menyita isi koper banget ini perlengkapan jurnal, udah semangat gitu karena rasanya sayang banget kalau terputus ya. Ternyata pas di Makassar 3 minggu itu, wah nggak bisa sama sekali megang gitu. Padahal udah diletakin di meja gitu, jadi maksudnya dengan harapan kalau lihat ini gitu ya, ada, oh iya keinginan harus nulis jurnal. Udah penuh banget isi kepala ini, udah kayak yang mau tumpah gitu, mau ditulisin, tapi nggak punya waktu. Sampai rumah itu sudah malam, dan pagi harus ini lagi, apa namanya, berkegiatan lagi. Jadi asli sama sekali, dan terus sambil ngajar daring juga, jadi benar-benar nggak ada waktu. Ternyata ekspektasinya berbeda gitu ya di perjalanan. Nah, jadi karena tidak bisa memegang jurnal, akhirnya saya cuma sempat nyatat-nyatat di HP aja. Nanti deh di sana balik lagi ke Bandung, nanti di di rapel gitu ya, ditulis kembali semua. Sayang soalnya banyak banget gitu ininya. Ternyata pas sampai di Bandung lagi itu udah udah nggak kepegang gitu. Akhirnya jadi selama hampir ada sekitar 2 bulan gitu nggak sama sekali nggak megang gitu. Nah, untuk membangkitkan itu tuh memang lumayan effort gitu. Jadi setiap hari awalnya saya picu dulu, saya buka gitu ya, buka-buka baca gitu. Terus nanti sambil melakukan itu, aduh ini sayang banget gitu. Kalau nggak ditulis ini sayang banget. Duh, udah apa kabar ya, banyak banget kosongnya gini. Jadi memang tuh kita tidak bisa berharap dari lingkungan sekitar, memang harus dari kita sendiri gitu yang memaksa untuk ayo nulis lagi gitu. Jadi selama beberapa bulan itu jurnal itu bertebaran di meja yang kalau saya lihat, wah ada jurnal gitu dan belum tetap aja susah disentuhnya gitu. Sampai kemudian karena waktu itu akhir tahun, pas udah masuk ke tahun 2022 terus wah nggak bisa harus dicambuk gitu ya untuk mulai nulis lagi. Nah, udah akhirnya mulai lagi aktif jurnalnya sampai sekarang gitu. Terus yang pertanyaan kedua apa tadi Teh, bagaimana
Cara memisahkan kategori konten dari jurnal, misalkan ada yang pekerjaan, ada yang pribadi gitu. Ya. Nah, kalau kalau Bunda Wi tuh Fat dia orangnya termasuk yang apa ya, cepat ingat tapi cepat lupa juga. Jadi awal-awal itu dalam satu untuk yang kayak misalnya jadwal, terus kecuali catatan untuk di TK ya, kalau di sekolah itu saya punya buku tersendiri. Pokoknya semuanya di situ tentang penilaian anak, coret-coret tentang pokoknya urusan TK, urusan mengajar tuh di satu buku. Tetapi kalau yang misalnya kayak apa namanya jadwal dari pagi sampai malam, terus kalau misalnya ada juga misalnya gini nih langsung lihat aja deh nggak apa-apa ya. Nah kalau misalnya ini kan dibukain dulu nih. Ini kayak misalnya gini, ini tuh waktu itu cover Novembernya kayak gini. Kelihatan nggak ya? Cantik banget. Nah, terus di sini tuh ini Monthly Log-nya disatuin di sini. Ini waktu itu ngambil tema kopi. Kopi jadi waktu itu yang untuk cover Novembernya Kak Wiwi lukis ini Terina gitu. Terus Lucu. bikin gelas kopinya segala macam. Emang pinter gambar ya Kak Wiwi ya? Kalau udah mentok juga cari referensi juga nih gimana. Terus ini Monthly Log-nya, kemudian ini ada gratitude-nya juga, line order, monthly task. Di sini ditulis semua. Kemudian ini mood tracker-nya digambar juga kayak gini. Lucu banget. Mood tracker-nya, terus ada doodles-nya juga. Waktu itu masih rajin bikin doodles. Udah 1 bulan, ini ada doodles-nya. Terus ini koleksi stiker yang tentang kopi. Terus ini melukis, bikin haiku karena waktu itu kita lagi haiku ya. Waktu itu ada kelas haiku, jadi melukis terus bikin haiku di situ. Nah ini yang Bunda Wi bilang, Fat. Jadi ini tuh kelihatan nggak? Nah ini tuh jadwalnya. Ini kalau segini tuh itu 1 minggu. 1 minggu itu tuh masuk semua di sini, yang organisasi, yang jadwal sekolah, yang misalnya jadwal kelas, misalnya kemarin misalnya ikut kelas bahasa apa, nah itu ditulis, nanti kalau misalnya dilaksanain di checklist, kalau enggak dicoret atau misalnya dipending atau misalnya dialihkan. Tuh gitu. Nah, ini yang minggu keduanya kayak gini, minggu ketiganya. Terus ini yang reflection-nya kayak gitu. Nah, terus ini masuk Desember, temanya traveling. Jadi kayak gini. Kalau udah mentok nggak bisa gambar, cari stiker. Nah, gitu. Ini travel playlist-nya. Terus ini monthly log-nya, habit-nya kayak gini, yang tema peta-peta gitu. Terus ini mood-nya kayak gini. Nih. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau simple disatuin di buku, tapi kalau misalnya dirasa nggak cukup ya biasanya kan kita dirasa nggak cukup. Bunda Wi juga punya yang khusus travel perjalanan sih, ada kemarin ada yang coklat kecil itu ambil ya. Nah itu tuh gitu. Atau misalnya mau yang temanya itu tentang, kemarin tuh jalan-jalan di toko buku nemu ini Muslimah Planner. Muslimah Planner, jadi dia itu di dalamnya tuh kita nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak seperti kalau yang blank gitu. Jadi kita bikin sendiri. Kalau ini tuh udah ada template-nya. Ini ada Big Plan 2002, ada Refleksi 2001, tinggal diisi. Terus ada Selected Doas, terus kalendernya udah, casting, kalender, udah gitu, terus period tracker, udah. Ini kalau misalnya mau itu, terus dia juga ada special days, ada hadis-hadisnya, gitu, ada mood trackernya juga, prayer tracker karena dia kan khusus Muslimah. jadi gitu.
ada monthly budget. Kalau yang di buku jurnal yang kosong, monthly budget kita gambar sendiri gitu. Kemudian ada habit challenge, water challenge, ya kayak gini. Water challenge itu apa ya, Kak? Jadi dia kayak misalnya, ayo hitung kebutuhan minum kamu per hari gitu. Jadi udah kalau biasanya kita di habit tracker itu kan misalnya drinking 2 liter per day gitu ya. Nah, kita checklist tanggal aja. Kalau ini Berapa liter gitu ya? Iya. Detail. Ada gambar gelas, kemudian kita diajarin menghitung kebutuhan minum kita gitu. Jadi ada berat badan kali 30 mili per 150 mili atau 1 gelas. Nanti ketemu gitu, karena saya berat badannya imut gitu, jadi kebutuhannya cuma 6 gelas per hari gitu. Nah, kalau di sini sih dia nyiapin sampai 8 gelas per hari. Nah, itu ada kayak gitu. Nah, terus tapi dia siapin juga kita untuk menulis sih. Nih, jadi Kosong kayak yang kosong. ya ada yang blanknya juga, jadi kita bisa kayak diary gitu, bisa. Tova, terus apa lagi ya tadi? Tadi yang terakhir itu selain disimpan di buku tulis, Bunda pakai jurnal yang digital nggak? Pakai jurnal digital, tapi itu kalau misalnya lagi pengen dicatat tapi lagi tidak ada di rumah gitu atau tidak terkondisi. Nah, itu langsung buru-buru lari ke digital. Kalau di itu kan banyak fasilitas itunya, nanti kita tinggal download aja aplikasinya, salah satunya biasanya sih kalau Bunda Wi itu Fat lebih banyak mengisi, misalnya kita kan suka lupa tuh kalau misalnya password ya. Nah, itu tulis di situ. Atau misalnya kalau guru itu kan ada apa namanya, ada nomor UKG, ada akun siap belajar, ruang guru, kayak gitu-gitu. Nah, itu biasanya pakai digital, jurnal digital. Nah, ini tadi yang saya bilang apa namanya, jurnal perjalanan, karena Nadia jurnal traveling, jadi milihnya yang kecil. Waktu itu pernah main ke Tahura, ada bapak-bapak yang jual, saya beli aja satu. Terus ini saya hias, dikasih tangsel sama ini daun-daun. Terus ya udah isinya, karena kalau jurnal travel itu kan bisa masuk ke tas ya. Gitu. Nah, terus sudah aja, ini sih isinya paling tentang ngambil quote-quote tentang perjalanan. Jadi kalau kita apa namanya, nulis quote-quote perjalanan itu, kita jadi semangat juga. Ternyata bagus-bagus gitu quote-quote perjalanannya. Nih, paling gini. Ini lucu banget. Terus nanti Dan kalau itu beneran dibawa kemana-mana ya, Kak Wi ya? Ya, ada selalu aja, ada kapan aja gitu ya. Makanya ya bagusnya sih yang covernya itu yang kuat gitu. Terus apa namanya, kadang-kadang foto ya saya print gitu, terus tercatat gitu, misalnya apa namanya, ngeprint terus kita tulis. Nah, mengungkapkan itu tuh bisa dengan quote, bisa dengan puisi, atau memang langsung kita tulis kenangan kita tentang perjalanan itu gitu, atau misalnya mereview tempat itu gitu. Begitu, paling begitu yang membedakan, hanya itu aja sih. Yang lain disatuin kayak gini nih sampai setebal ini. Lucu banget. Jadi dalam satu waktu tuh Kawi bisa punya beberapa jurnal ya, bisa. Iya, ada beberapa jurnal. Kalau misalnya mau ngecek kayak misalnya kan kalau yang di CDT nanti ada dia khusus ya, kalau ini tuh ada yang khusus pas bulan Ramadannya. Nah, itu membantu kita untuk kayak misalnya hafalan Lebih ke tracker gitu kali ya. Ya, trackernya kayak zikir checklist. Kalau di sini sih dia bilangnya Ramadan challenge kayak gini. Terus Ramadan disorder. Jadi yang kita kayak nggak kepikiran, di sini dia bantu. Cuman kelemahannya yang begini, kadang-kadang yang kita tidak butuhkan ada gitu. Iya. Kalau yang blank ini kan semua yang kita perlukan yang kita adain di sini. Kalau misalnya ini karena sudah apa namanya, sudah seperti ini,
Kadang-kadang ada yang kita kosong karena kita nggak butuhkan, gitu. Kayak gitu. You Iya. need to know kayak gitu. Seru banget. Mungkin kalau yang nggak senang hias-hias bisa beli yang template kali ya, bisa cari yang template jadi tinggal Ya isi. bisa. Atau kalau misalnya, aduh saya nggak bisa gambar, koleksi stiker aja. Iya. Ini saya mau kasih lihat. Jadi menjurnal itu tuh bisa membuat kita jadi kayak misalnya nggak bisa lihat kertas gitu atau undangan nih, kayak misalnya ini. Ini tuh dari undangan kawinan. Pas itu lihat ada bagus, saya gunting terus isinya kasih quote di dalam. Ini tuh bagian-bagian dari pinggiran-pinggiran undangan nih. Jadi ini tuh undangan nikahan gitu. Sayang gitu, kertasnya bagus, kuat. Jadi kalau dibuang sayang. Pikir ya. Kreatif banget. Terus ini apa namanya, dari komik. Komik gitu, potongan Dari komik. komik. Nah, di ini aja. Sebenarnya kalau kita berteman sama komunitas-komunitas jurnal itu, kita jadi banyak keidean. Oh, gini gitu. Ngumpulin pita, tali-tali. Iya benar. Dan saya juga mau kasih lihat, barangkali ada yang kenal ini. Kalender lucu-lucu, kalau ada ketemu kalender ya, yang lucu-lucu, kertas kado. Nah itu sayang kalau dibuang. Ini ada di sini, mana ya? Yang sekitaran, yang suka makan itu tuh pasti kenal deh. Mana ya kemarin Kak? Jadi kadang-kadang ke kafe main main ke kafe terus lihat flyernya lucu gitu kan. Kadang-kadang kafe-kafe itu punya kayak tagline gitu ya. Nah itu kan rata-rata tagline-nya itu kayak kata-kata motivasi. Iya, Jadi atau quotes gitu ya. iya, atau quotes. Kadang-kadang di flyernya itu saya bawa pulang aja terus saya gunting, tempel di itu, tempel Jadi di harta karun deh. jadi harta karun. Kemarin makan di sini, bisa juga di review itunya, di review. Ini yang November kemarin. Ini lucu banget. Trackernya gambar ini, terus diwarnai sesuai. Ini slip tracker yang ini. Slip tracker juga. Iya, bikin ini jadi tahu Terina ternyata ya Allah kebiasaan pikirnya nggak sehat banget gitu. Jadi memang ternyata seperti tadi yang di di materi itu yang di catatan saya, ternyata benar memang kalau di kepala aja kita sudah, aduh saya kok udah jarang olahraga ya, Bu ini nggak sehat. Tapi kita nggak tulis, nggak ada trackernya, itu nggak akan ngefek. Tapi kalau dipindahin ke jurnal itu ngefek banget langsung. Ya Allah, gaya tidur saya jelek banget. Atau misalnya ini budget ya, nanti langsung ketahuan banget kamu boros gitu. Ini ternyata nggak perlu gitu. Kadang-kadang budget itu saya jadiin doa gitu ya, kan di sini kan ada saya bikin need sama want gitu. Nah yang want-nya itu tuh dijadiin doa. Semangat juga buat nabung gitu, bisa beli misalnya peralatan dapur misalnya, itu ada panci kayaknya bagus banget gitu. Jadi pengen nabung. Terus ini kayak misalnya ini tuh dari kertas apa sih? Udah kusut-kusut. Samson ya, kertas ya, daur ulang. Kertas-kertas daur ulang gitu. Nah, salah satu ciri jurnal juga itu kan ada lettering ya. Nah, lettering kalau nggak bisa lettering juga, bisa banyak banget ininya. Banyak banget caranya untuk bisa bikin lettering, gampang kok. Bisa pakai Snowman juga, nggak harus pakai brush pen. Iya. Gitu. Mana sih kemarin tuh? Kayak gini, ini tuh dari kalender. Gitu. Kemarin yang ada itu tuh di mana ya? Ada bungkus martabak itu di sini gitu. Cari Kak. Nah, itu sambil
dilanjut aja lagi Terina sambil cariin ya. Gemes banget. Nah, ini pertanyaan yang kedua dari Mbak Ria. Apakah journaling itu, tadi udah terjawab kayaknya ya, Kawi. Tapi boleh diulas lagi. Nggak apa-apa, ya. Jadi journaling itu tadi sebetulnya menulis, menuangkan ya, isi hati, isi kepala gitu ya, sesuai keperluan kita. Kayaknya mudahnya seperti itu kalau tadi di paparannya Kawi. Nanti mungkin boleh di-share juga Kawi ya, itunya PPT-nya ya. Boleh. Nah, Ya, Kawi ini kayaknya seleranya saya bicik ya. Kalau lihat tadi jurnalnya juga kan saya bicik. Terus tadi PPT-nya juga sama. Jadi ini banget, feminin banget. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Hera, cara membuat buku journaling cantik dengan menambahkan hiasan atau gambar, bukan hanya tulisan. Mangga Kawi. Ya, nah itu tadi. Jadi kayak misalnya ini. Nah ini tuh gabung-gabung gitu, ada apa sih, kayak ada manik gitu. Kalau kita suka ngoprek apa, biasanya kalau main ke toko bahan jahit gitu ya, ada jenis-jenis kancing, terus renda. Ini renda-renda apa namanya sih, pinggiran gitu ya. Nah ini tuh bisa dijadikan salah satu bagian dari art, journaling art gitu. Jadi ada mute-mute, ada macam-macam kertas, macam-macam stiker. Kayak ini tuh kertas apa sih namanya yang biasa dijadiin alas kue ya. Ini tuh nggak beli khusus. Ini tuh kalau misalnya ada hampers atau apa, ada giniannya tuh saya copot aja. Sebelum kotor gitu, misalnya kalau bisa di besek itu kan, kalau sekarang pakai besek-besek kan suka ada ginian tuh. Saya ambil aja, terus dijadiin bagian dari art gitu. Buku-buku yang sudah tua, yang nggak kebaca, misalnya kalau mau tema vintage, nah bisa juga. Terus macam-macam apa namanya, macam-macam daun-daun kering juga kan ya Kawi ya? Daun-daun kering, oh iya benar, mumpung disebutin nih, saya kasih lihat Terina, ini cover Februari gitu ya, tahun kemarin. Nah itu tuh di depan rumah itu kan suka banyak alang-alang, jadi apa, bunga-bunga liar. Nah biasanya kalau dried flower itu kan di press di buku ya, tapi kan itu kan suka lama, jadi bunga-bunga liar itu, daun-daun itu saya masukkan dalam tisu, baru saya setrika, udah jadi stiker. Jadi stiker, bukan Kak, ada di sini, mana ya tadi udah nandain. Nah jadi daun-daun kering, kemudian jenis-jenis bunga nih kayak gini. Itu daun beneran semuanya ya? Iya, ini daun beneran, terus dikasih itu aja, dikasih lakban. Nih, ini bunga-bunga liar. Yang ini juga, jadi kan dia seperti stiker, tapi sebenarnya ini tuh hidup. Nah, karena dia udah disetrika, jadi apa namanya? Nih. Disetrika jadi dia kering, jadi udah awet gitu. Kemudian kita lapis sama pakai isolasi. Nah, udah jadi. Udah ngejerepet. Ngejerepet. Napel deh, rapet. Ini tuh dari tanaman di luar, di pekarangan, yang biasanya suka numbuh di pinggir-pinggir apa got gitu, soalnya kan suka ada tuh, saya ambil aja, terus saya setrika, kemudian dijadiin stiker gitu. Lucu. Jadi sebenarnya bagaimana artnya? Oh iya, ini tadi nih yang saya bilang, ada yang kenal ini enggak? Eat me, makanan pasti tuh. Ini tuh dari kotak martabak. Ya ampun. Ini dari kotak martabak, terus karena dia itu apa sih, dia tagline-nya ya, itu kayak bagus, complement your happiness gitu. Jadi bisa dijadiin quote yang itu untuk meningkatkan semangat. Terus good food is the foundation of apa nih, genuine happiness gitu dia.
Jadi saya ambil aja, saya gunting gitu terus ditempel. Sekalian dijadiin memori gitu. Hari malam Minggu kita tuh makan ini, terus Martabak. review aja di bawahnya nih. Ini kan apa namanya? Martabak yang crispy itu loh. Saya gambar aja, terus ditulis di situ, di review sedikit. Lucu. Kudapan favorit. Martabak tipker. Tipis Bunda kering Wi. yang nggak ada itu. Mana Tera? Ini juga dari undangan Bu Hera. Ini jadi ini tuh dari undangan kawinan tuh suka ya, kalau yang mahal itu kan bagus ya, saya banget gitu kalau udah yang Buang. dicetak-cetak, kebayang kalau dia jadi stiker berapa gitu harganya. Terus yang kayak kupu-kupu gini, ternyata untuk dapat stiker kupu-kupu bagus itu tuh harus belanja di luar ya. Harus belanja kan, praktisi-praktisi journaling itu mereka tuh punya toko rata-rata yang menjual itu gitu. Jadi mendapatkannya itu satu mahal, kemudian yang kedua lama. Jadi saya ngambil yang free apa namanya? Free itu di Pinterest, terus saya ini aja, saya print gunting terus udah ditempel. Gitu. Mangga Tera. Menyambung pertanyaan tadi, itu kan berarti kita ngumpulin dulu semua semua hal-hal yang artistik itu gitu. Terus kalau tulisannya cocok baru ditempelin gitu ya, atau bagaimana? Soalnya kalau aku kadang-kadang nulis aja terus pengen gambar apa gitu, nggak nyambung sama isi tulisan. Jadi bukan ilustrasi itu, tulisannya tentang apa, gambarnya apa. Terus satu lagi tadi cerita tentang tema journaling per bulan gitu. Itu gimana ya maksudnya? Kok bisa satu bulan tuh bertema? Tema untuk tulisan atau tema untuk hiasan? Bisa. Jadi kayak misalnya gini ya, kita tentuin misalnya ini, ntar Wiwi kasih lihat dulu. Kalau ini tuh kemarin bulan apa sih ini ya? Sebenarnya kembali lagi kepada kita mau apa namanya, strike di situ atau tidak. Kayak misalnya gini kan, biasanya tema itu bisa dari warna, Bu Hera. Jadi tone-nya itu misalnya kita pilih, misalnya kalau Maret itu hijau, aku pengen hijau. Apa saja unsur yang hijau, kita masukkan ke situ. Gitu. Atau misalnya temanya vintage. Kalau vintage itu kan kalau nggak abu, hitam, coklat gitu ya, warna-warna kayu. Nah, apapun yang itu tuh kita masukkan ke situ gitu. Terus quote-nya bisa kita pilih ya yang mendekati itu gitu. Terus apalagi ya. Nah, untuk yang tadi Bu Hera bilang apa harus ngumpulin dulu kalau baru bisa dibikin sesuai tema, enggak juga. Kalau pengalaman saya selama ini sih kan kalau ngumpulin itu tuh enggak memikirkan karena nanti saya mau bikin ini, saya ketemu itu saya ambil. Misalnya saya lihat kalender atau misalnya kayak yang tadi saya bilang, saya ke kafe terus ini kok bagus gitu ininya ya, menurut saya itunya kok bagus, kayak yang menyemangati itu tagline-nya kafenya itu mana ya, tadi udah lihat. Nah itu tuh saya ambil aja terus masukin tas, bawa pulang. Nanti ketemu kalau misalnya pas temanya itu, kemarin waktu itu nemu ini gitu. Jadi di koleksi kayak ini teh. Terus saya tuh sampai ngumpulin kayak ini tadi, mungkin Bu Hera tadi kelewat. Saya ngumpulin renda, terus kain-kain, terus ini kayak gini-gini, kancing-kancing, mute-mute. Terus yang saya bilang tadi daun-daun itu saya bikin stiker kayak gini. Kalau ini kan belakangnya itu yang bekas label nama ya. Nah itu sampai kayak gitu ngumpulin-ngumpulin. Jadi nanti kapan waktu ketemu temanya tinggal dimasukin aja gitu. Sambil juga hunting-hunting stiker. Hunting-hunting stiker kan kalau misalnya
kayak gini, hunting-hunting quotes-quotes, terus stiker-stiker, apa namanya, gini yang karakter-karakter, gitu. Tapi lebih banyak sih ke yang saya ngumpul-ngumpulin gitu, misalnya dari, ih ada undangan bagus, ini yang kayak gini nih kertas bekas, ini juga bekas, gitu. Banyak yang bekas sih di sini. Gitu. Dari buku-buku tua misalnya. Cantik banget. Kalau jurnal saya gersang isinya tulisan semua. Tapi kalau kita bahagia begitu, nggak apa-apa, maksudnya nggak masalah. Saya dulu nih lagi rajin-rajin bikin doodles, bikin gitu sampai nggak sabar menunggu hari berikutnya kan. Kalau itu kita bikin promnya dulu nih, bikin promnya ya. Tanggal 1 Desember 2 globe, karena ini kemarin temanya traveling. Terus tanggal 3 peta, tanggal 4 kompas gitu. Kalau misalnya pas udah berhasil gambar nih misalnya, kalau saya nggak bisa imagine, nggak bisa membayangkan, saya cari gambarnya di Google gitu atau di mana, baru saya contoh gitu. Jadi bikin promnya dulu, petunjuknya sesuai yang kita temakan gitu, tentuin, baru nanti kita kita gambar. Jadi kadang-kadang ya barangkali itu bisa disebut jadi jurnal itu bagian dari healing gitu. Jadi kalau misalnya, oh iya besok gambarnya ini gitu, jadi kita jadi bersemangat gitu. Nah, terus ini juga apa yang kayak gini-gini tuh bekas. Terus ini nih manik-manik, kemarin ada teman yang ngasih dari Kalimantan, putus, saya kumpulin ininya, nggak saya buang, saya jadiin Tempelan di jurnal. Hiasan. dijadiin apa sih pemisah ini, Pembatas misah buku. pembatas buku gitu. Ini jadwal mingguannya kayak gini. Jadi tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Ini nih kemarin karena November, jadi dia kayaknya tema-temanya pink-pink. Kemudian, jadi tematiknya itu bisa dari warna, bisa dari gambar, bisa dari ada banyak unsur gitu. Kalau misalnya kopi ya kopi-kopi. Tapi lebih banyak juga ke acak karena kita kan kadang-kadang nggak bisa menentuin, kayak yang seperti tadi saya cerita di awal, kalau dalam perjalanan susah banget itu mau apa namanya konsisten di tema. Apalagi mau membawa semuanya, aduh berat banget, susah gitu. Oke, makasih Bu Dewi. Ya. Menarik sekali. Kita lanjut ya, Awi. Pertanyaan berikutnya dari Bu Hesti masih sama Teh Hera ya, tadi cara membuat jurnal yang bagus, jadi tadi sudah terjawab. Kemudian dari Teh Elvia ingin tahu seberapa journaling bermanfaat untuk kita. Mbak Kawi, kalau untuk Kawi pribadi, kalau tadi kan manfaat journaling sudah dipaparkan ya di slides. Tapi kalau untuk Kawi pribadi nih, terutama Kawi kan sudah lama nih menjadi praktisi journaling dan jurnalnya juga sudah banyak. Apa yang paling terasa manfaatnya buat Kawi? Banyak banget kalau dari misalnya dari kesehatan gitu kan, karena kita bikin ada period tracker, jadi kita masa masa haid kita tercatat, masa subur otomatis sudah ada di situ. Kemudian kayak misalnya habit tracker itu di situ kita masukkan misalnya olahraga gitu ya setiap hari. Nah itu kan nanti dia terukur di situ. Sebenarnya kita disiplin nggak sih olahraga? Nah itu tuh dari segi kesehatan. Terus sleep tracker gitu. Wah nggak sehat banget ini, ternyata saya tidurnya selalu di atas misalnya jam 10 gitu ya. Nah itu kayak gini, ini sleep trackernya kemarin kayak gini. Nah ini tuh kalau misalnya kita tentuin jam 10 di sini mulai tidur sampai bangun di sini jam 8. Nah, itu tuh ini normal. Nah, ini keadaan yang tidak normal. Jadi tidurnya jam 3, bangunnya
sudah jam 5, jadi kurang dari situ. Nah, itu bisa kita evaluasi. Nih juga nih tidurnya jam 1, bangunnya sudah harus jam 5. Jadi bisa dievaluasi. Kemudian ini emosi, mood tracker kita, emosi. Nah, di sini tuh bisa terukur sebenarnya kita itu lagi nggak lagi labil atau lagi stabil gitu. Nanti kelihatan di situ lebih banyak marahnya, senangnya, sedihnya, cemasnya, apa aja yang mau kita ukur, boleh kita masukkan ke situ gitu. Jadi dia sebenarnya kalau di awal sih saya tujuan berjurnaling itu selain healing ya punya sekretaris pribadi gitu. Kadang-kadang kalau kita tidak catat, ini aja misalnya ini udah masuk bulan Rajab kemarin ya, biasanya kan kita Rajab Sya'ban itu waktunya bayar-bayar kodok puasa gitu ya. Nah, kalau nggak ditulis di jurnal itu nggak inget, udah setahun yang lalu ya. Apalagi kalau kita nggak sempat langsung bayar setelah Syawal gitu, wah itu udah bablas nggak ketahuan. Nah di sini tuh tercatat, misalnya kalau kita mencatat period gitu ya, period checklist. Nah kita tahu di situ kita kapan sholat, kapan enggak gitu. Terus bahkan sampai misalnya hubungan pasutri bisa ditulis di sini gitu, kapan misalnya bersama suami, terus misalnya keadaan objin kita, kondisi tubuh. Saya pernah lagi breakout gitu, saya bikin apa namanya acne itu, pimples acne tracker. Jadi setiap tumbuh saya gambar banyak wajah gitu dari tanggal 1 sebanyak 30. Dari situ tuh saya mencatat ini jerawat saya tumbuh tanggal segini ada 1 gitu tuh. Karena kebetulan kulitnya sensitif jadi jerawat menjadi bagian dari yang harus dicatat. Tapi bagus juga ya, jadi ketahuan kita lagi pas pakai apa gitu ya, lagi makan apa, terus tahu-tahu keluar. Benar, iya. Dari situ ketahuan. Pimples tracker. Sampai segitunya ini. Di apa namanya, sampai gitu. Jadi, apa yang dirasa pengen kita itu tercatat, masukkan aja di jurnal. Pasti bermanfaat. Bisa masukkan resep juga, misalnya yang pas lagi dalgona lagi booming ya. Oh iya. Masukkan aja. Jadi oh zaman itu tuh yang booming dalgona. Masih gitu. Bisa seperti itu. Memories juga. Ya betul. Kemudian apa namanya? Lagu-lagu yang kita suka ya. Banyak banget nih di sini. Ya. Di box ini lagu-lagu. Lagu favorit bulan Februari. Kalau dulu kan zaman dulu tuh susah cari lirik lagu kan. Jadi kita dengerin terus dicatat gitu. Benar ya. Terus film-film ya yang untuk yang suka, yang gemar menonton film gitu. Bisa dimasukin. Yang saya bilang di awal tadi catatan perjalanan gitu. Terus jadi manfaatnya banyak banget ya Kak Wi. Dan ini ada grateful for itu salah satunya bersyukur, jurnal syukur. Padahal kalau dibilang bersyukur kan kita bisa ucapkan aja ya, bisa diucapkan saja alhamdulillah, berzikir, bisa diucapkan, tetapi menulis itu memberikan efek yang berbeda. Iya. Kita jadi evaluasi dirinya banyak banget di sini, Masya Allah. Kalau saya sedih itu kayaknya nggak pantas banget. Kalau saya mengeluh tuh kayaknya nggak pantas banget. Ini banyak banget ternyata yang sudah bisa disyukurin tuh ditulis semua di sini. Gitu. Jadi ya kalau dibilang menjurnal itu menyembuhkan, benar banget. Gitu. Banyak banget manfaatnya kali ya. Dan bagaimana memanfaatkan itu tergantung kita ya sebetulnya. Betul. Bu Happy yang punya kegiatan misalnya mengajar apa segala macam itu bisa dituangkan di sini. Itu penilaian murid, penilaian siswa bisa satu khusus jurnal
sendiri Jadi, bisa, gitu. Nanti mau ngintip tulisannya itu Mbak Wiwi. Mau lihat buatannya Bu Wiwi. Mencontek. Mau apa Bu mau Hesti? dilihat, mau lihat tulisannya katanya. mencontek. Mungkin nanti ada yang bisa di beberapa di foto gitu, Kak Wi, yang isinya nggak private gitu, Foto, bisa di-share nggak boleh, sih boleh. di grup gitu Mm-mm. Ya, beberapa fotonya. Kan Kak Wi nanti juga di kalau foto bagus. Nanti ini bisa di-share ya Bu Hesti, kita share yang di grup. cahayanya bagus gitu ya nanti di Kita berbagi. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dok Aini, cara bikin art journal, tips menggambar yang mudah dan kece. Nah ini tips menggambar yang mudah dan kece, karena nggak semua orang tuh mudah gitu ya ngegambar, bikin doodles ya. dan lain sebagainya. Termasuk saya kayaknya bikin Kalau Dokter nggak Aini pernah bisa buat gambar. mengikuti Instagram tuh banyak banget yang mengajarkan bagaimana misalnya untuk satu bunga aja ya itu ada tahapannya dari lingkaran, terus garisnya, nanti terus tahap kedua lapisan dalamnya, terus ketiga detail-detailnya sampai ke pewarnaan. Itu banyak banget tapi memang apa ya harus diseriusi gitu. Kalau saya sih alih-alih nanti healing malah bikin stres. Kalau pengen gambar tapi itu. Nah, ini salah satunya kemarin kan mood tracker itu kan biasanya kita bikin sesuai tema. Kemarin ini karena temanya laut-laut gitu, jadi saya gambarnya ikan, perahu layar, ikan kayak gitu-gitu. Nah, ini tuh sebenarnya siapa aja bisa gambar nggak sih? Ya nggak sih? Simple banget gitu. Terus kalaupun tidak bisa menggambar, pakai stiker gitu, pakai stiker. Atau gunting-gunting dari mana gitu tadi ya kami Gunting-gunting, banyak-banyak ngumpulin gambar-gambar, bisa dari kalender, bisa dari apa namanya di print sepertinya paling gampang ya. Kalau kita buka Pixabay atau misalnya Pinterest, yang tempat-tempat yang bisa download gambar-gambar gratis, banyak banget di situ. Kita kalau misalnya Bu Hera mau nentuin, misalnya ini bulan Maret, saya mau temanya misalnya cooking atau misalnya kaktus, kumpulin aja itu banyak gambar di print langsung ditempel. Ukurannya juga bisa disesuaikan. Iya. Mau ngeprint apa. Terus yang gambar-gambar gini banyak banget. Kadang-kadang kalau pengen banget terus nggak nemu, saya print aja. Mbak tanya, Mbak Wi, itu tema-tema bisa per bulan saja dibuat atau sebulan tuh bisa macam-macam kita buat tema? Bisa. Jadi tadi kan Wiwi udah bilang kalau misalnya Bu Hesti pengen khusus tema bulan Januari kupu-kupu, udah aja kupu-kupu semua, warnanya bebas. Kalau mau tentuin masuk tema warna juga, aku hanya mau kupu-kupu coklat aja, gitu. Bisa. Atau misalnya temanya nggak ada gambar, warna aja. Jadi mau di situ kupu-kupu, mau bunga apa, pokoknya warnanya ungu. Gitu. Nah, semua yang jadi kita cuman terikat sama warna aja. Mau gambarnya apa semuanya. Tulisan spidol semuanya kayak gini. Kalau misalnya orang jurnal tuh ada kayak brush pen gini. Nah, ini tuh bisa kita tentuin. Jadi kalau misalnya bulan ini misalnya Wiwi pengen bulan apa sih yang musim kering tuh masuk bulan April ya misalnya kalau bulan April. Berarti nah biasanya karena ini banyak jadi biar konsisten sama tema semua yang warna coklat dan turunannya itu udah Wiwi keluarin gitu dipisahin. Jadi ini udah nggak disentuh lagi, ini konsisten sama ini. Mau apa namanya, mau gambarnya apa, mau nulisnya apa, warnanya tuh hanya ini. Nanti ketemu gambar, ketemu kertas, kita konsisten sama warna ini. Kalau warna temanya. Nah, tapi kalau misalnya kayak gambar ya itu tadi bilang mau apa gitu, bisa. Atau dicampur-campur warna-warni lebih lucu lagi, bisa juga gitu. Mau warna-warni di sini ada nggak ya yang warna-warni contohnya? Belum pernah ada. Ini kalau ini sih karena dia semuanya pink semua pink.
Nah, ini yang tema warna. Gambarnya mau apa? Bebas. Ya, ini yang bolong, nggak ada isinya. Intinya memang harus rajin menulis ya. Itu udah dibikin ininya, udah di set up, tapi karena malas bolong. Ada Nggak juga ada kayak gitu ya. Jadi nggak ya ada betul Bu Hesti harus rajin, tapi kadang-kadang kalau nggak sempet ya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kita Jangan lanjut aja nanti memaksakan ya Kak. diri, nanti malah stres. Jadi dia bukannya menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan Refreshing tapi fun, jadi ya, beban tapi gitu. malah stres. Jadi, saya nggak menjalankan ini, nggak, bukan dosa itu. Jadi kayak misalnya ini nih di sini nih udah di set ada meal plan, terus today plan, to do, today story, kemudian best of the day, beach of the day, summarize, kosong. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita juga dari sini tuh bisa mengevaluasi. Kalau saya malas ya gini akibatnya gitu. Jadi jangan diulang lagi. Jadi bisa memaafkan diri gitu. Ini kemarin ceritanya mau mencatat ulang tahun adik bungsu, tapi karena terlalu riwah sama acara ulang tahunnya sendiri, nggak ditulis di sini. Terlalu rame sama acara, terlalu seru sama acaranya, malah nggak ditulis. Ini dari kertas-kertas yang dirobek-robek aja, terus dijadiin judul-judul gitu. Jadi sebenarnya kalau nggak mau pakai stiker juga nggak apa-apa. Bisa dari jenis-jenis kertas gitu. Pokoknya kalau mau bikin art journal, konsisten sama art journal ya sering-sering mengumpulkan gitu, misalnya daun-daun, renda-renda, serat-serat gitu, pita-pita, dari apa aja gitu. Ya, next ya Hawi, pertanyaan dari Bu Aja, menu yang di jurnal biasanya apa aja? Menunya, oh iya. Ini sama nih, agak nyambung sama pertanyaannya Dok Popi yang tadi pertama, manfaat journaling, bagaimana membuat jurnal yang efektif, dan bagaimana membuat formula journaling yang dapat langsung dinikmati oleh orang lain. Dinikmati, pertanyaannya mau bersambung. Ya. Nah, ini biasanya dari awal nih. Ini kalau biasanya kalau di awal tuh kayak gini. Jadi ada kunci gitu ya, ada kunci simbol gitu. Kalau di arsitek, gambar arsitek itu dia ada di peta ya biasanya. Nah, itu misalnya kalau bulatan full itu complete. Terus bulatan kosong digaris cancel. Terus kalau bulatan terus dikasih gambar panah, migrate, terus ada reschedule, ada birthday, gitu-gitu, ada event, ada memori. Nah, ini tuh simbolnya benar-benar kita yang tentuin, kita yang menyetujui gitu. Nah, biasanya gitu. Nah, ini karena dia di cover awal, ini nanti berlaku sampai ke belakang gitu mau. Pokoknya kalau saya bulatan penuh itu berarti misi komplit gitu. Selesai dilaksanakan. Nah, terus di halaman kedua terserah boleh taruh foto kita, boleh puisi, boleh quotes. Terus kalau ini karena dia cover, biasanya kalau cover bulan itu, nah cover bulan itulah yang menentukan tema. Biasanya kita naruh di sini temanya apa. Kemudian ada tanggalnya kecil, kalender kecil gitu. Biasanya orang lihat dari covernya sih, kalau covernya ini berarti di dalamnya itu ini kandungannya gitu, temanya biasanya. Tapi kalau tidak mau juga nggak apa-apa, bisa bebas. Apalagi kalau yang art ya, yang art itu tuh aslinya bebas, mau apa, dia tidak terikat unsur, tidak terikat warna, apa aja. Dia nemu apa, dia pasang apa, mau tempel apa, bebas. Nah, terus halaman ketiga biasanya Monthly Log. Monthly Log itu isinya adalah kegiatan yang memang sudah tertentu gitu, tidak akan berubah atau sudah pasti ada gitu. Sudah pasti ada. Dari beberapa bulan yang lalu tuh kita udah tahu kita mau ngelakuin ini di tanggal ini. Biasanya orang naruhnya birthday biasanya, atau ada event-event yang memang sudah ada, sudah pasti terlaksana tuh kita taruh di sini. Monthly Log. Terus ada gratitude, terus ada
Nah, yang paling selalu ada mood tracker, terus budget juga ada. Kalau doodles tuh pilihan. Kalau seneng gambar boleh. Kalau nggak seneng juga, nggak mau bikin juga nggak apa-apa gitu. Terus ini ada puisi lagi, ada haiku. Mau bikin koleksi stikernya boleh. Atau satu gambar besar yang terkait tema boleh. Terus nah ini yang weekly-nya. Ini weekly pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Weekly-nya. Terus ini yang weekly kedua, ketiga, terus keempat nanti terus ada November reflection. Kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Iya, nih. Bisa terkait tentang, nah ini kita bisa ambil dari Google, bisa juga enggak. Untuk prompt-nya ya, untuk prompt-nya misalnya the people who support me at critical times, misalnya siapa orang-orang yang mendukung kita, kemudian plans dan hope gitu, yang gitu-gitu. Jadi refleksi kita bebas selama ya, Kak Awi ya, sebetulnya November. isinya ya. Ya. Menunya tergantung kebutuhan kita juga gitu ya. Tergantung banget mau apa. Ini tadi yang Kak bilang ada resep. Nah, kalau cara bikin formula jurnal yang langsung dapat dinikmati oleh orang lain gitu. Yang langsung dapat, satu yang pasti tidak privasi ya isinya gitu. Terus yang kedua, kita tuh menyusunnya untuk tujuannya menginspirasi orang. Sama kalau misalnya kemarin kita belajar blog ya, blognya itu kita mau privat atau bisa untuk jadi inspirasi orang, mau berbagi untuk orang, isinya kontennya gitu. Jadi ya ditentuinnya dari situ, mau untuk dibagi atau enggak. Terus ya harus pede gitu, jangan takut ya gitu doang di-share gitu misalnya. Pede aja, karena sebenarnya kan jurnal itu ya kita gitu. Bagaimana kita, gambaran kita, pribadi kita. Dari jurnal juga orang bisa tahu kepribadian, oh dia senangnya gini, dia hobinya ini, dia apa ya, minatnya ke sini gitu. Ada yang semua jurnal itu udah ketahuan dia ini orangnya nggak senang warna-warni, senangnya misalnya kelihatan kalau misalnya dia mendesain sesuatu tuh pasti udah tahu lah. Monokrom gitu ya. Ya, bisa aja kan ya, bebas. Seperti kalau menulis, misalnya Bu Ana Farida menulis, kita langsung tahu ini pasti Bu Ana, ada gaya menulisnya gitu. Atau misalnya Bu Hera bikin puisi, yang suka baca puisi Bu Hera pasti tahu ini puisi Bu Hera gitu, kayak gitu. Jadi sebenarnya jurnal itu mencerminkan juga siapa kita. Nah, kalau mau di-share di medsos ya berarti kita tuh pengen itu bisa menginspirasi. Kalau misalnya Dokter Aini berarti karena expertnya di kulit, itu pasti aku jadi penggemarnya. Senang pasti baca. Penting mungkin harus konsisten ngisinya gitu ya, Kak. Iya, konsisten ngisinya gitu. Untuk kita sendiri ataupun untuk di-share. Betul, iya betul. Tetap harus. Jadi nah ini tadi pertanyaan terakhir nih, cara konsisten menjurnal. Kita dulu, nanti baru kita share untuk orang lain. Teh Farida nanya itu soalnya terakhir nih. Bagaimana cara konsisten menjurnal? Suka bolong-bolong, rupanya katanya Teh Far kalau menjurnal yang konsisten hanya mencatat jadwal kerja harian saja. Ya, Teh Far, saya juga bolong. Ternyata nggak apa-apa Teh Far, bolong-bolongnya. Nggak apa-apa, dimaafkan gitu. Iya. Kalau misalnya isinya apa sih namanya jadwal harian juga lebih bagus lagi sebenarnya gitu. Karena kepala kita kan nggak mungkin menampung semuanya, apalagi kita gampang terdistraksi gitu ya. Kalau misalnya wah udah ada yang bikin panik, udah ada yang ini susah gitu. Jadi biasanya juga nanti kalau satu hari aja lupa buka ini ya Allah, astagfirullah ternyata ada. Kadang-kadang kita ingat kegiatannya, eventnya ingat tapi jadwalnya nggak ingat gitu. Nah ini di sini gitu. Astaga sudah lewat. Kadang-kadang undangan nikahan aja kita tahu gitu, bapak ini ngundang gitu.
Pas lihat undangannya, ya Allah udah lewat. Kan biasanya gitu ya. Atau belum, ya kita udah datang gitu ya. Padahal belum. Nggak pernah ya kayak gitu. Ya, ini Kalau ada beberapa pertanyaan juga nih Kawi di sini masuk. Tapi udah terjawab sih rata-rata. Ini ada apa ya pertanyaannya? Itu buku yang masih kosongnya seperti apa? Polos apa gimana? Belinya ya, biasanya di mana? baik ya. Jadi Kalau kalau dijawab ya sama Teh Hera nih, ada yang polos kalau lain atau buku tapi Kawi jurnal, mungkin ada contohnya. ya, kalau buku jurnal yang banyak dijual itu biasanya ada 4. Ada yang pertanyaan siapa? Mbak Desi. Mbak Desi, ada yang apa kayak gini bergaris ya, ada lain, terus ada yang grid. Grid itu kotak-kotak tetapi kotak-kotaknya kecil. Nah, terus ada yang blank, jadi dia polos, nggak ada apa-apanya. Biasanya orang pakai itu untuk jurnal gambar. Jadi jurnal gambar, karena kalau dia blank begitu, untuk bikin kotak ya harus dibantu sama penggaris, atau memang kalau yang biasanya kalau misalnya orang yang suka gambar narik garisnya langsung lurus gitu kayak orang-orang arsitek atau orang-orang desainer. Nah, terus tadi dot, dot tuh yang paling banyak karena untuk dot sama grid itu mau bikin kotak-kotak itu udah bisa langsung gitu. Jadi kalau dot itu ada titik-titik halus gitu. Titik-titik halusnya ada gitu. Terus garis tadi udah dot, blank sama grid gitu. Jadi yang paling gampang untuk bikin kotak itu grid sama dot. Tetapi kalau grid itu ada juga sih yang nggak seneng karena dia kayak mengganggu gitu ya garis-garisnya itu, terutama kalau yang mau bikin art jurnal gitu. Biasanya mereka pilih yang polos. Terus warna kertasnya ada yang putih sekali, ada yang coklat sekali, sama ada yang vintage kayak gini, krem gini. Jadi dia tidak terlalu putih, ada yang putih sekali. Kalau ini karena dia wife diary, jadi halamannya udah rada-rada pink-pink gitu, pink-pink ungu isinya. Gitu. Ibu-ibuan. Ini wife diary ini banget. 18 tahun ke atas. Oh, isinya. ya ada juga ya gitu ya, ada template-nya. Mungkin karena judulnya memang wife diary, jadi dia sudah ada tempat foto, terus ini beli buat koleksi aja sama untuk inspirasi, belum dipakai sama sekali sejak dibeli kosong gitu. Ada quote tentang rumah tangga, terus inspiring quote ini kan ada ya, ada inspiring quote, ada my quote, terus story of my little family, my big family tree-nya juga ada tuh. Ada. Terus di sini yang kalau nggak salah dia why I love my little family, terus wish for my beloved hubby juga ada. Jadi ada juga kenapa saya mencintai suami saya, semoga suamiku bla bla bla. Ini di sini nih ada. Terus hal yang kusukai dari mertuaku. Terus hal yang kusukai dari orang tuaku. Jadi ini benar-benar untuk itu. Terus buat anak, semoga anakku gini-gini, semoga anakku gini. Jadi si thoughts itu nggak keliling-keliling di kepala gitu ya Kawi ya? Ya. Dituangkan di situ terus jadi selesai gitu. Kita bisa mikirin yang lain kan gitu juga ya. Ini sih tinggal kayak kalau ngisi pertanyaan gitu. Tapi nggak apa-apa. Hal-hal yang aku butuhkan saat sedih itu sudah ada. Dia ngasih tuh. Dia ngasih tips. Hal-hal yang aku butuhkan saat sedih. Jadi kan kita tuh jadi kayak punya apa sih? Penuntun gitu. Nggak nyari-nyari lagi atau nggak nanya-nanya lagi, udah ada di sini. Hal-hal yang ingin aku punya atau ingin aku lakukan. Biasanya kan kita itu tuh. Kegiatan yang sudah aku lakukan bersama suami ada juga. Gitu. Biasanya kalau kita nggak dibuatin gini, kita nggak kepikiran. Tapi karena ini udah ada, nah kita bisa apa sih namanya merekamnya tuh di sini. Gitu. Ada puzzle.
Lucu banget. Iya, Kak Wi. Nggak kerasa ya, udah jam 9:05 ternyata. Alhamdulillah. Kak Wi, menarik banget ini bahasannya, plus ditambah sama contoh-contoh jurnal nih yang Kak Wi punya ya. Terima kasih banyak sudah bersedia di-share ke kita. Nanti mau apa bilang aja, nanti difotoin atau Kayaknya beberapa contohnya kali ya Kak Wi ya, Ya, di-share di ya. grup biar lebih kelihatan gitu, karena kalau sambil Zoom banyak faktornya jadi nggak terlalu jelas gitu. Iya, Tapi betul. kelihatan banget, begitupun kelihatan banget jurnalnya menarik, sangat-sangat. Maafkan kalau cahayanya kurang bagus, jadi kayaknya nggak jelas kelihatannya ya. Iya. Kita Untuk Tevel, ini Mangga. pertanyaan Bu Rahma udah ya tadi ya. Banyak Bu ya. Rahma ya. Jaga konsistensi menulis. Sama Teh Farida ya tadi ya, bareng sekalian menjaga konsistensi menulis, Kak Wi. Menjaga istiqomah. Ya, sebenarnya kalau saya menjaga konsisten menulis itu kembali kepada tujuan gitu. Kalau misalnya kita tujuan awalnya itu untuk ke dalam gitu ya, untuk diri sendiri, harus tahu apa yang memicu gitu supaya bisa konsisten menulis gitu. Yang maksud saya gini, kalau misalnya itu nggak ada, kita merasa ada yang kurang. Misalnya kayak kalau di dalam menu gitu ya, aduh nggak ada sayurnya. Jadi itu kan nanti kita terpacu untuk masak sayur A atau beli sayur A. Nah, itu bisa dijadiin salah satu cambuk untuk bisa konsisten menulis. Atau kalau tujuannya di awal untuk menginspirasi, itu lebih bagus lagi. Jadi kita ada perasaan guilty juga, bersalah. Aduh, harusnya saya udah untuk minggu ini harusnya saya sudah memberi gitu, udah berbagi, ini belum saya buat-buat gitu. Kayak saya bilang tadi, saya sempat vakum 2 apa 3 bulan gitu. Terus nanti ada momen-momen yang bisa kita jadiin untuk kita batu loncatan memulai lagi. Gitu. Misalnya saya kemarin jadi astaga, ini udah masuk tahun baru, aduh ini udah harus nulis lagi gitu. Harus aktif lagi jurnalnya. Jadi sebenarnya kembali lagi pada diri kita, harus pilih cambuknya yang bisa jadi cambuk saya nggak berasa di gitu. Ya, harus kita yang sendiri ya, yang bikin kita paling konsisten tahu, gitu ya. Paling tahu mau konsistennya bagaimana, itu pasti kita sendiri yang paling tahu. Kayaknya itu ya Kak Wi ya. Teh Lia, izin menyimpulkan sedikit ya. Jadi jurnal itu personal banget ya Kak Wi ya. Manfaatnya banyak, tadi sudah disebutkan, bisa jadi agenda, tracker gitu ya, terus bikin itu sebagai sarana buat healing juga. Kemudian di ujung tahun, ujung hari, ujung bulan itu juga bisa jadi sarana refleksi kita ya. Apa saja yang sudah dilakukan atau pokoknya semua jurnal itu bisa dibaca gitu. Pada akhirnya kita bisa melihat sudah sesuai belum apa yang kita lakukan dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Kemudian jurnal juga sebagai sarana refreshing, juga untuk menyimpan memori ya. Ternyata karena senang banget setelah sekian puluh tahun terus kita masih pegang jurnal kita, jadi kita juga tahu ya kita dari dulu sampai sekarang tuh berubah seberapa banyak gitu ya. Terus apa saja sih dulu yang kita kerjakan, itu juga membuat membawa sensasi perasaan yang menyenangkan gitu. Kemudian jurnal juga tadi jenisnya macam-macam, dan KWW ini nyaris punya semua ya. Dari yang jurnal kosong dihias sendiri jadi art jurnal, ada juga jurnal yang sudah ada template-nya. Yang template ini memang pernah lihat ya Kak Wi, tadi ada mamis jurnal ya, jurnal ibu-ibu gitu ya, ada jurnal makanan anak dan lain sebagainya. Itu betul-betul kita bisa cari sesuai dengan keperluan kita dan kita isi sesuai kebutuhan kita. Iya. Jadi apapun kelihatannya journaling itu perlu ya kita lakukan. Tidak harus seperti jurnal yang orang lain punya gitu, tapi kita sesuaikan dengan hobi kita, kebutuhan kita, dan pada ujungnya itu akan bermanfaat untuk diri kita sendiri lagi. Itu kelihatannya ya. Iya. Tapi ada kata-kata penutup mungkin? Satu, menjurnal itu tempat curhat yang paling bagus gitu.
Bahkan suami kita juga kan nggak mau dia dijadiin tempat sampah yang hampir sedetil-detilnya itu nggak mau. Dia juga manusia yang punya capek kan. Misalnya dia udah ngantuk, kita masih mau curhat gitu. Ya kan, kadang-kadang kita masih ngobrol, pas noleh dia udah tidur gitu. Tetapi kalau jurnal, mau kita nyampah apa di situ gitu, itu bisa banget. Jadi Dan daripada di sosmed nggak sih, Kak? benar, daripada di sosmed. Nanti kalau ada yang komen negatif di situ kan hati hancur berkeping-keping. Oh, iya. Kalau jurnal dia nggak akan komen. Jadi dia itu tempat yang paling bagus untuk kita curhat. Daripada disimpan jadi sampah, jadi penyakit. Biarkan jurnal yang menyimpan kenangan itu. Bahkan meskipun itu kenangan buruk atau kenangan sedih, kalau kita sudah baca sekian tahun kemudian, itu tuh bisa healing, bisa menjadi obat, bisa menjadi refleksi, evaluasi. Jadi kalau ditanya bagaimana apa pesannya, ya menjurnal aja. Mau bagaimana bentuknya itu sebenarnya dari kita. Karena dia intinya untuk happy-happy, jadi jangan sampai bikin stres gitu. Iya. Terima kasih banyak, Kak Wi. Terima kasih juga buat teman-teman semua. Semangat ya menjurnal. Mungkin nanti ide juga nih buat Teh nih, barangkali ada tantangan selanjutnya di KMB tentang journaling gitu ya. Di grup itu saya janji mau bagi-bagi, tapi saya bingung kriterianya apa. Barangkali nanti admin aja yang tentuin apa yang dikasih yang udah punya jurnal atau yang pertanyaannya paling unik. Oh gitu. Mangga admin aja yang memilih. Saya nanti buat sama Telia kali ya. Iya, saya punya kalender meja yang memang khusus buat menjurnal. Jadi tambahan satu punya tanggal atau kalender itu penting banget untuk yang mau menjurnal gitu. Jadi saya punya ini ada beberapa. Terus nanti mungkin juga saya mau bagi-bagi stiker-stiker sama ada pembatas buku. Boleh sampai 5 deh. Ini kan apa namanya, kehadiran majelis ilmu juga bisa jadi salah satu itu apresiasi. Iya. Nah, bisa jadi sekalian ya. Boleh, nanti kita olah ya Telia ya. Ya, kita olah dulu. Hadir di majelis ilmu. Hatur nuhun pisan Kak Wi dan teman-teman sekalian. Memberikan pertanyaan yang unik tadi akan menjadi nilai plus. Nilai plus ya. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya kalau banyak kekurangan dan belum sesuai ekspektasi. Ampuni. Terima kasih banyak ini sharing. Terima kasih banyak sharingnya Kak Wi dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan berguna dan bikin kita jadi semangat ya untuk menjurnal apapun bentuknya dan bisa bermanfaat untuk kita sendiri gitu ya pada akhirnya. Saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Telia silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Telia, Bu Teti, Neni, Bu Hima, Mbak Rahma, Mamam, Mbak Ria sehat-sehat ya, Bu Iip, Teleni, Mbak Desi. Kita foto dulu Telia. Udah tadi difoto sama. Oh, udah ya, oke. Grace, Umi Elik, makasih banyak Dokter Aini, Teh Nita, Teh Farida, lekas pulang. Oh iya, Teh Far, sembuh. Jangan betah-betah di sana, makasih semuanya. Ya, terima kasih Bunda Wi, terima kasih Teh Far sudah menemani kami semua dan terima kasih teman-teman kedatangannya di Majelis Ilmu bulan ini. Sampai jumpa di Majelis Ilmu bulan depan, insya Allah. Ya, amin. Sehat-sehat. Nuhun Bunda Wi. Terima kasih semua. Maaf lahir batin. Assalamualaikum. Sehat-sehat ya semuanya. Amin. Selamat bersehat. Terina, makasih. Peluk-peluk. Sami-sami. Peluk-peluk. Nanti ketemu pas senang-senang ya. Jangan sedih-sedih. Amin. Mudah-mudahan bisa langsung ketemu sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telia, teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Amin. Pamit. Istirahat.